Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat, sekarang saya tidak ngomong ya, tapi mungkin boleh jadi nanti di dalamnya saya akan ngomong. Tapi hari ini sahabat, saya akan membacakan sebuah buku dari pengalaman rohani sahabatku. Nah, sahabat, ini sebenarnya banyak yang punya pengalaman, tapi saya nggak mungkin membaca semuanya hari ini. Sahabat, saya berterima kasih pada sahabat saya mau mendatangi Tuhannya dan kepingin tanya tentang asal usul kemahaan. Akhirnya sahabat saya dapat pengalaman itu dan mendapatkan sebuah tulisan, ya, ditulis di buku ini pun baru di print, cuman ini sudah dapatnya tanggal 17 September tahun 2020. Di sini judulnya, ya, asal usul kemahaan, yang selama ini saya sendiri selama belajar agama belum tahu asal usul gimana ceritanya itu menjadi maha ini, maha itu, maha apa gitu. Untung saya di dalam background saya memang beragama Islam, sahabat. Nah, di dalam Islam kan ada Asmaul Husna. Makanya saya ingin tahu asal usulnya maha itu kayak apa tiba-tiba terjadi seperti itu. Mungkin sahabat-sahabat yang dari pondok pesantren mungkin sudah tahu, tapi saya kan orangnya malas baca kitab. Jadi ini menjadi referensi baru untuk sahabat-sahabat yang sudah mempelajari tentang aneka maha. Ya, ini saya baca kronologinya ya. Jadi sebelum mendapatkan tulisan itu, sahabat saya punya ada kronologinya, tepatnya pada hari Kamis 17 September tahun 2020 pukul 13.01 WIB. Nah, di sini ada seseorang yang memberikan referensi kepada seorang penghubung, ya, penghubung di sini maksud sahabat saya untuk mencari tahu tentang asal usul kemahaan. Akhirnya penghubung menyampaikan kepada seluruh kemahaan KL harus berangkat kemana penghubung ini. Suasana penghubung masih berada dalam sinar KL yang berbentuk oval. Tiba-tiba sinar yang melindungi penghubung berbentuk oval itu diikat menjadi satu, kemudian naik ke atas. Rasanya seperti melayang. Kemudian sampai di ruang yang hampa, tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba langsung muncul tulisan yang berupa sinar juga. Tulisan itu tepat di depan penghubung. Isi pada tulisan tersebut sebagai berikut: datang. Jadi ada tanda seru 3. Bawahnya ada tulisan lagi: siapa yang diberi petunjuk hingga mencari tahu tentang hal ini, ketahui bahwa petunjuk ini adalah mustahil bagi seorang ciptaan. Apabila ingin mendapatkan keterangan tentang hal ini, Tuhanlah yang datang.
Tuhan meminta keterangan apa saja yang dia mau, supaya Tuhan tahu tentang Tuhan dan melaksanakan pengembangan dari satu. Setelah itu di sebelahnya ada tulisan lagi, sahabat. Tulisannya, mengapa kamu datang dengan cara demikian? Di bawahnya lagi ada sebuah tulisan, untuk mengetahuiku, ku besar, kamu harus meninggalkan sifat kemahaanmu dan hanya menjadi Tuhan saja. Jadi di awal-awal kan aneka kemahaannya semuanya terbang di yang satu itu. Aku ingin kalian datang secara bersama-sama dan tidak meninggalkan satupun di antara kalian. Cepat datang kemari. Keterangan ini disampaikan kepada semuanya, nya besar. Nya di sini adalah Tuhan, 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 itu yang meninggalkan kemahaannya tadi. Ada tulisan, perhatikan. Dalam kurung, setelah itu maha-maha itu keluar dari tubuh penghubung, dan penghubung masuk pada maha pemberi petunjuk. Terus maha-maha Tuhan yang berupa sosok-sosok banyak. Saya ulang lagi, terus maha-maha Tuhan yang berupa sosok-sosok banyak akhirnya berubah menjadi sinar. Terus tulisan itu berada di tengah-tengah para Tuhan. Saya persilakan sahabat untuk mengikuti cerita ini. Jadi tulisan itu ada di tengah-tengah maha-maha itu mengitari semuanya. Ada tulisan, kalian meminta keterangan kepadaku, ku besar, tentang bagaimana proses adanya kalian semua. Kalian semua ini adalah maha-maha tadi. Aku adalah kalian. Sedangkan kalian adalah milik dan menempati wilayahku, seperti halnya yang kalian lakukan saat ini. Hanya semula, tidak sebanyak ini. Kalian muncul satu persatu dalam tenggang waktu yang berbeda-beda. Baru ada slide berikutnya. Karena tadi kan tulisannya ada di tengah-tengah, atau itu berupa slide. Ada satu tulisan, waktu kalian berada pada wilayahku, kalian tidak ada. Hanya ada aku saja. Aku merasa tenang dalam kesendirian. Juga terasa ramai dalam kesendirian. Tidak ada siapa-siapa. Coba bayangkan, sebelum kalian, mungkin tidak bisa, kalian tidak ada. Kalau ada, kalian bisa merasakannya. Tapi aku merasa kalian ada. Mulai memecah. Satu terbagi menjadi dua. Dua terbagi menjadi empat. Empat. Saya ulang lagi, maaf. Ada kesalahan membaca. Mulai memecah. Itu kayak judul ya. Satu terbelah menjadi dua. Dua terbelah menjadi empat. Empat terbelah menjadi 8. Boleh begini, boleh begini. Yang penting 8. Proses seperti ini karena aku ingin mengembangkan diriku. Ku besar.
ada apa saja di dalam diriku. Satu slide tulisannya cuma segitu, sahabat. Baru ada slide berikutnya. Ada slide berikutnya, ada tulisan Tuhan. Baru ada slide berikutnya. Satu terbagi menjadi satu. Satu masih merupakan kekuatan yang murni. Tidak ada perbedaan antara keduanya dan belum mendapat julukan atau istilah. Bila membahasakan tentang tempat bagi yang satu, seluas apapun tempat itu adalah tubuh satu. Pada masa ini terlihat sebagai cermin. Saling melihat antara yang ada di depan dan di depannya aku membaca diriku sendiri. Itu baru aku lakukan setelah sekian lama berada dalam kesendirian. Tahu-tahu bisa terbagi menjadi dua dan sama, identik, kembar. Aku siapa? Dia juga sama sepertiku. Dia siapa? Ya aku. Kemudian melatih untuk memberi perbedaan. Aku satu dan dia bukan satu. Kami melakukan hal yang ingin kami lakukan. Mulai terasakan sebuah perbedaan caraku menatapnya dan caranya menatapku. Sudah berbeda gerakanku, bisa berbeda dengannya. Gerakannya juga bisa berbeda denganku. Kita bisa membebaskan diri satu sama lain. Ada dua baris, baru ada tulisan lagi, betapa senangnya. Karena unsur kesatuan itu sama, sehingga di dalamku dan di dalamnya adalah sama. Dua terbagi menjadi empat. Cara pertama dilakukan lagi pada tahap ini, karena satu dapat membagi dirinya menjadi dua yang identik, sama, kembar. Maka yang dua akan membagi dirinya menjadi empat jumlah kami. Ya. Sekali lagi, maka yang dua akan membagi dirinya menjadi empat. Jumlah kami ada 6. Itu bukan mahal. Prosesnya sama. Kita melakukan suatu hal yang sama. Setelah itu melatih untuk bergerak berbeda hingga berhasil. Sahabat, baru ada slide berikutnya. 4 dibagi menjadi 8. Dibagi bukan berarti istilah 4 dibagi menjadi 8, artinya 4 terbelah, satu terbelah, satu terbelah, satu terbelah. Jadi 4 hal itu terbelah menjadi 4 belum punya istilah itu ya. Itu satunya terbelah akhirnya menjadi 8. Seterusnya ya, melakukan proses yang sama dan istilah satu dihapuskan, istilah kami jadi berlipat ganda. Ternyata ini adalah kemampuan selama ini tidak mau dikeluarkan. Aku ingin bertambah banyak. Aku ingin melakukan dengan cara yang sama. Semula dilakukan bersama-sama. Kemudian tiba-tiba saja berbeda. Saat berbeda itulah jadi tahu aku selama ini. Ada diriku yang terus menari-nari. Ada diriku yang terus berbicara. Ada diriku yang senang mengucap sapaan. Ada diriku yang menentang. Ada diriku yang bersembunyi.
dan ada diriku yang lain. Awal mula diriku yang terbagi. Sahabat, ada slide lagi, baru ada tulisan lagi. Bayangkan tetap tulisan ini masih dilihat oleh yang Tuhan itu yang melepaskan kemahaannya. Ya, ini Tuhan yang sekarang ini kembali kepada masa lalu. Ceritanya dari yang satu seperti itu. Nggak perlu saya jelaskan, nanti sahabat sendiri yang bisa menerjemahkan bagaimana. Saya teruskan membaca. Setiap bagian diriku yang mulai terbebas dan tidak dapat dikendalikan. Aku buat diriku mengetahui sedang suka apa. Apa yang seringkali aku lakukan itu. Sehingga satu sama lain ternyata berbeda-beda. Kalau masih ada yang sama, aku akan menunggu sampai harus ada perbedaan antara diriku dengan diriku yang lain. Apabila belum, aku akan tunggu. Semakin terlihat banyak perbedaan dalam diriku, aku semakin senang. Proses pembelahan itu aku lakukan berulang-ulang sampai jadi banyak, sampai tak terhingga, dan sampai tidak bisa dihitung. Berarti kalau dilihat dari sini, berarti maha itu tidak hanya 99, sahabat. Ternyata sampai tidak terhitung. Ayo coba kita renungkan lagi. Ayo kita bebaskan diri kita untuk mengenal Tuhan dengan sebebas-bebasnya. Akan lebih baik lagi kalau kalian ketemu sama Tuhan untuk minta penjelasan yang lebih akurat lagi. Sahabatku, saya teruskan tulisannya. Semuanya juga harus menemukan perbedaan, tapi tidak boleh mengganggu perbedaan lainnya. Harus punya keahlian masing-masing. Sampai di situ ada slide berikutnya. Ada tulisan lagi. Terjadi interaksi masing-masing yang sudah menemukan keahlian atau ciri khas. Mendapat kesempatan untuk melakukan penyatuan antara dua aku agar mengetahui yang lain. Ternyata lebih menyenangkan. Setelah terhubung menjadi 2, lalu terhubung lagi dengan 4, dengan 8 dan seterusnya, hingga semua yang banyak terhubung dan mengetahui satu sama lain. Aku masih menganggap semuanya adalah diriku. Akhirnya aku memisahkan diri. Tidak bisa. Karena aku sudah terbagi menjadi jumlah yang sangat banyak. Sehingga untukku kembali, berarti sudah tidak terbagi lagi dan hanya kembali menjadi satu. Slide berikutnya. Tapi tidak. Kalau semua bersatu, ya itulah aku. Dalam kurung, walaupun tidak bersatu juga sebenarnya adalah aku. Aku pilih terhubung saja dengan yang lain. Periode ini terjadi sangat lama untuk mengeluarkan apa saja kandungan di dalam diriku. Dan aku terus berkembang. Bisa membelah lagi sewaktu-waktu. Karena sudah saling mengenal, akhirnya tahu pekerjaan masing-masing. Slide berikutnya. Asik ya. Dari slide berikutnya, tapi jangan lupakan Yang Maha itu masih mengelilingi tulisan-tulisan itu. Itulah awal bisa ada kalian yang seperti ini. Kalian ini pakai ya K besar lah boleh ya.
kalian adalah bagianku yang telah mendapatkan sebuah perbedaan, dalam kurung ciri khas. Tapi aku tidak memberi nama mahal. Sampai pada akhirnya aku melihat bagian-bagian diriku sangat unik. Ada yang kerjanya berdiri, ya berdiri selalu. Ada yang kerjanya duduk, ya duduk selalu. Ada yang kerjanya melompat, ya melompat juga selalu. Akhirnya aku memberikan julukan kepada diriku sendiri. Julukan itu sesuai dengan perbuatan yang sering dilakukan. Berdiri sama dengan si berdiri. Bicara sama dengan si bicara. Melihat sama dengan si melihat. Mendengar sama dengan si mendengar. Disitulah kita mulai mengenal karakter masing-masing kita. Bagaimana si bicara? Si bicara terus memberikan suara-suara yang tidak henti. Dia selalu mendapatkan bahan untuk dibicarakan. Ya dirinya, ya tempatnya, juga temannya. Bahan-bahan untuk dijadikan pembicaraan tidaklah sulit dicari. Melihat tidak menggunakan mata. Melihat ya menggunakan aku. Tatkala ada hal-hal di sekeliling melihat, dia akan terus melihatnya. Si senang juga setiap saatnya senang, baik ada sebab maupun tidak. Senang mengajarkan aku yang lain untuk mengikuti rasa senang, tidak didasarkan untuk rasa yang lain. Hanya cukup senang. Periode ini juga berjalan sangat lama. Akhirnya aku mulai bosan dan ingin melihat diriku yang sesungguhnya. Aku bersama dengan diriku yang lain mengeluarkan power kami untuk merubah diri. Jadilah sosok aku. Slide berikutnya. Akhirnya wilayah aku yang satu menjadi ramai terasakan. Sebenarnya suasana ramai sudah sempat terasakan olehku sebelum adanya kejadian yang seperti ini. Ini terulang lagi dengan kondisi yang berbeda, yaitu wujud. Dalam kurung ada. Sifat pertama yang dimiliki oleh Tuhan satu adalah wujud. Untuk menjadi Tuhan selanjutnya, maka harus wujud. Baru bisa dikatakan sebagai Tuhan. Dengan wujud kami jadi lebih mengenal, lebih mudah memahami antar kawan. Periode ini juga berlangsung sangat lama. Sampai terlihat kami menjadi sosok yang mahir. Kami masih memanggil julukan saja. Kemudian salah satu dari bagianku memberi usulan. Bagaimana kalau kemampuan kita terus ditingkatkan? Sesama diriku sudah terbiasa untuk berinteraksi dan berkolaborasi. Bahkan untuk menjadi satu lagi terasa mudah. Ada yang menginginkan agar bagian diriku yang banyak itu membelah lagi. Saat membelah, tidak hanya satu menjadi dua. Satu harus menjadi banyak. Disitulah awal mula terbentuknya ciptaan. Slide berikutnya. Apabila satu membelah menjadi banyak, bahkan terlalu banyak, maka belum tentu di satu dapat mengendalikan banyaknya itu. Maka si satu harus menjadi pemimpin. Istilah pemimpin diberi nama Tuhan.
Siapa yang siap memimpin akan terpanggil dengan nama Tuhan. Yang memulai untuk mencoba fase kepemimpinan yang pertama adalah pencipta. Dia membuat Hawa karena dia pertama kali memberi contoh, maka dialah yang mendapat gelar Tuhan Maha Pencipta. Setelah pencipta membuat ciptaan yang sangat banyak berupa hawa-hawa itu, ada yang mencoba juga untuk membelah dirinya menjadi banyak dan ingin disebut sebagai Tuhan juga. Dialah Maha Suci. Maha Suci membelah dirinya menjadi banyak dan dijadikan sebagai kesucian. Setelah si suci menjadi Tuhan suci, dilanjutkan dengan si hidup dan membelah dirinya menjadi kehidupan ciptaannya. Adalah kehidupan disusul lagi dengan si terang. Ciptaannya adalah penerangan. Begitu seterusnya. Sampai seluruh diriku mempunyai ciptaan masing-masing. Kita bermain dengan ciptaan kita sendiri-sendiri. Dan aku pikir kalian yang hadir ini tidak mengetahui tentang hal ini. Setiap ciptaan yang telah dibuat maka akan diajak untuk melakukan seperti halnya satu sebelumnya. Ternyata dengan ciptaan yang banyak, keanekaragaman juga sangat banyak. Banyaknya ciptaan itu bermulalah ada istilah tentang dunia Tuhan. Karena ada dunia ciptaan, siapa yang menjadikan adanya dunia Tuhan dan dunia ciptaan? Yaitu si pembagi. Rupanya dia tidak membuat ciptaan, tapi mengkondisikan perbuatan teman-temannya. Selain si pembagi, ada juga yang kreatif, yaitu si mengetahui. Selain menciptakan tentang pengetahuan, akhirnya dia memberi rangkaian kejadian di sana, yaitu terbentuknya Maha. Ciptaan akan menjadi terpusat bila ada Maha Tuhan. Setelah itu baru mulai adanya koordinasi tentang bagian-bagian diriku yang telah disebut sebagai Maha Tuhan. KL-KL di sana, yang di sini memang saya menggunakan, teman saya menggunakan bahasa sandi. Nah, ini bahasa keakraban. Nah, maksudnya KL-KL di sana itu Tuhan di sana. Apa jawabannya? Oh begitu. Sahabat yang ada di Maha Petunjuk tadi bertanya dalam hati, memang nggak tahu tak tentang hal ini? Kan semuanya berasal dari satu. Maha Pemberi Petunjuk menjawab, yang tahu tapi ya tahu tapi tidak sedetail ini. Setelah kami mempunyai ciptaan, kami tidak mengetahui keadaan yang lain. Tapi coba kita dengarkan lagi cerita setelahnya. Slide berikutnya. Ada satu judul koordinasi. Ada kalanya Tuhan diberi kesanggupan untuk membuat ciptaan yang baru. Setiap tubuh mereka yang terbelah menjadi hal yang sangat menggembirakan. Selain ada teman, selain ada teman juga Tuhan memberi pelajaran. Namun pada fase-fase Tuhan berikutnya juga tentu tidak berjalan seperti yang diinginkan. Saking banyaknya ciptaan, maka harus dijalankan secara bersama-sama. Disitulah dinamakan metode penggabungan atau
koordinasi, mulai terdapat kemampuan para Maha Tuhan, dan ternyata kemampuan satu Maha Tuhan tidak dapat bekerja pada banyak ciptaan. Maka Tuhan harus berkolaborasi. Yang suka memberi tidak punya kemampuan untuk mengetahui, maka butuh bantuan dari Maha Mengetahui, yang bukan pencipta, menciptakan ciptaan yang kurang sempurna, maka dibutuhkan Maha Pencipta untuk menciptakan kesempurnaan. Hingga berjalan seperti itu, sampai para Tuhan hafal dengan bidangnya masing-masing. Yang dapat berkoordinasi lebih cepat dan lebih banyak, maka akan mendapatkan ciptaannya yang terbaik, dalam kurung bagian dirinya menjadi terbaik. Yang berkoordinasi dengan sedikit kemahaan Tuhan dan belum mengetahui bidang Tuhan lainnya, maka ciptaannya akan sesuai dengan hasil koordinasi dari Tuhan tersebut. Disinilah Tuhan dikatakan mulai berbeda-beda. Tuhan yang kembali pada asal usulnya, yaitu satu. Tuhan dapat meleburkan dirinya bersama dengan seluruh ciptaan-ciptaannya. Proses penyatuan yang terbaik berada di wilayah atau tempat Tuhan membelah dirinya atau membagi dirinya. Slide berikutnya. Tuhan yang sekarang sedang menjalankan skenario dirinya masing-masing. Apakah skenario ini bisa berjalan bersatu? Ya, kita lihat berikutnya. Tuhan masih perlu berusaha untuk menata diri Tuhan masing-masing agar bisa kembali melakukan penyatuan kepada Tuhan satu, yaitu aku. Sahabat, setelah saya membaca ini, saya baru tahu bagaimana asal-usul Tuhan. Tulisan ini didapat, ya harus pergi ke sana. Tidak saya dapatkan dari Tuhan yang lebih dekat dengan urat nadi, tapi harus berangkat ke sana untuk menemui lokasi yang satu. Lokasi yang satu itu di sana sebenarnya wilayah untuk Tuhan. Tapi sahabat saya dikasih kesempatan untuk datang ke sana untuk mendapatkan aneka informasi yang dibutuhkan oleh sahabat-sahabat semua. Semoga referensi hari ini bisa menjadi bahan perenungan untuk sahabat-sahabat semua. Semoga sahabat-sahabat lebih bisa mengenali aneka Maha yang selama ini kita tidak mengenali karakter-karakter yang lain. Ternyata Maha itu banyak, sahabat. Semoga kita semua tercerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.